Goreng 250 gram tahu putih. Nah, ini warnanya sudah kuning kecoklatan. Kita angkat dan kita sisihkan dulu ya. Tumis 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 5 buah cabai yang sudah diiris-iris. Setelah warnanya kuning kecoklatan, kita masukkan 300 ml air, biarkan mendidih. Tambahkan 2 ibu jari lengkuas, 3 lembar daun salam. Biarkan mendidih. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1/4 sendok teh garam. Garamnya tambahin dikit lagi ya. Tes rasa terlebih dahulu, baru kita masukkan 500 gram sawi putih yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. Kita aduk-aduk ya, kita masak selama kurang lebih 1-2 menit setelah sawinya masuk. Biarkan mendidih. Nah, ini kira-kira 1 menit setelah sawinya masuk, kita masukkan tahu yang sudah kita goreng. Lalu biarkan kembali mendidih selama kurang lebih 1 menit lagi ya, agar tidak terlalu kematangan sawinya. Sambil diaduk agar rasanya merata. Nah, udah deh, gini aja udah mateng, matikan kompornya. Pertama, rebus 1 kg nangka muda yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Nah, ini kita rebus sampai benar-benar empuk ya. Jadi kita tes dulu. Kalau sudah empuk baru boleh diangkat. Nah, ini sudah cukup empuk, kita akan matikan kompornya, kita buang airnya ya. Tiriskan. Diiris-iris atau dipotong-potong 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 100 gram cabai campur rawit dan cabai hijau serta cabai merah, juga 5 ibu jari lengkuas sudah dipotong-potong. Nanti akan Mbok tambahkan 3 lembar daun salam ya. Nah, untuk cabenya ini untuk pedas ya. Kalau teman-teman nggak suka pedas, cabai rawit merahnya bisa diganti dengan cabai hijau atau cabai merah biasa. Pertama, tumis terlebih dahulu bawang putih bawang merah. Ini kita akan tumis sampai bawang putih bawang merahnya berubah warna kuning kecoklatan atau benar-benar mateng. Ini penting banget ya, supaya nanti rasa masakannya tuh sedap, nagih, dan tidak perlu lagi kita tambahkan bawang goreng. Nah, warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, baru deh kita masukkan cabai, lengkuas, dan daun salam. Kita tumis lagi sampai cabainya layu. Nah, baru deh kita masukkan nangka yang sudah kita rebus tadi ya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin, dan 1 sendok teh gula merah. Diaduk rata. Nah, ini supaya bumbunya meresap sampai ke pori-pori daging nangkanya, kita akan tambahkan air ya, supaya nanti lebih empuk lagi. Nah, ini Mbok tambahkan air 200 ml. Pertama Mbok kasih sedikit dulu ya. Kita mau tes dulu, dikasih separuhnya udah empuk atau belum. Nah, ini airnya sudah mau habis, tapi ditekan-tekan gini masih agak keras ya, jadi belum empuk. Dan biar lebih meresap lagi, kita tambahkan air lagi ya. Ini total 200 ml atau seperlunya. Setelah airnya masuk, kita didihkan
Dan kita tunggu sampai airnya tersisa sedikit. Nah, airnya sudah mulai berkurang, juga nangkanya sudah terlihat ya, mulai makin pecah ya. Nah, ini bumbunya nyerep banget. Kita icipin dulu sekali lagi ya, kita tes rasa dulu. Nangkanya sudah empuk, bumbunya kurang sedikit nendang. Ini mau tambahkan kaldu bubuk. Setengah sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk-aduk lagi agar bumbunya merata. Nah, udah deh, ini udah mantep. Terakhir baru deh kita tambahkan 100 gram daun so atau daun melinjo. Kita aduk-aduk. Nah, ini yang bikin khas ya. Sampai daun melinjo atau daun so-nya layu. Nah, ini kira-kira 1-2 menit sejak daun so-nya masuk, siap-siap kita matikan kompornya. Nah, terlihat ya, tumisnya itu meninggalkan sedikit air, kurang lebih sekitar 50 ml air. Udah gini tuh udah enak banget. Sebelum dimatikan kompor, coba sekali lagi, rasanya udah bener-bener mantul. Seperti masakan nenek kita. Semangat! Matikan kompor, siap disajikan. Nah, kalau di rumah kami begini aja udah deh, pakai nasi anget dan kerupuk karak atau kerupuk nasi. Mantap. Satu buah wortel kira-kira 200 gram, 100 gram kol atau kubis, 250 gram jagung muda atau putren, dan 250 gram sawi putih. Ini semua bahannya akan kita cuci bersih dan kita potong-potong. Lanjut, pertama kita tumis terlebih dahulu perbawangan ya. 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan setengah buah bawang bombay yang dipotong kecil-kecil. Ditumis sampai wangi, sampai layu, sampai warnanya berubah kecoklatan. Setelah itu baru masukkan 200 gram bakso ikan yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. Ditumis lagi sampai baksonya matang ya, sampai warna semua bahannya berubah kecoklatan. Nah, seperti ini nih. Baru deh kita masukkan 2 batang daun bawang yang dipotong-potong kasar. Diaduk lagi, ditumis sampai daun bawangnya layu. Baru kita masukkan bahan yang keras ya, jadi wortel dan jagung muda. Kita tumis sampai layu. Lalu kita tambahkan air ya, agar rasanya tuh menyatu dan juga jagung serta wortelnya tuh cepat empuk. Tapi ini airnya nggak banyak ya, 200 ml cukup. Tambahkan penyedapnya 1 sendok teh kaldu bubuk, 3 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh kecap asin. Kecap asinnya kalau tidak ada nggak usah pakai, nggak apa-apa ya. Diaduk-aduk lagi sampai bumbunya merata. Jangan lupa kita cobain dulu ya, selalu tes rasanya biar lebih mantap. Udah pas ya, udah oke banget, baru dimasukkan sawi putih yang sudah dipotong dan juga kol atau kubis. Kalau ada boleh banget ditambahkan sawi hijau ya sedikit, ini enggak ada. Udah deh, tinggal diaduk-aduk lagi sampai sawinya itu mateng ya.
Setelah semuanya tercampur, terakhir tambahkan 1 sendok makan minyak wijen untuk menguatkan rasa sebelum dimatikan kompornya. Kalau tidak ada minyak wijen nggak apa-apa ya, skip aja. Udah deh. Nah, ini tersisa sangat sedikit airnya ya, nyemek-nyemek. Kita matikan kompornya dan taburi bawang goreng jika ada, tidak wajib ya. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Pertama 500 gram jamur tiram siram dengan air panas direndam ya, tambahkan garam. Setelah itu diamkan kira-kira 5 menit. Lalu dibilas dengan air, disiram aja gitu. Setelah itu diperas. Biar langunya hilang ya. Hasilnya seperti ini ya setelah diperas. Langsung tumis 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Ditumisnya wajib banget sampai wangi, kalau perlu sampai mateng, sampai warnanya kuning kecoklatan. Ini penting ya, biar rasanya gurih, enak, dan gak enek nanti olahannya. Tuh, sudah menguning seperti ini. Osreng sebentar lagi sampai tambah kuning kecoklatan, baru masukkan 11 buah cabai iris. Ini cabenya mbok campur ya, cabai merah dan cabai hijau. Tambahkan salam dan lengkuas. Lalu masukkan deh jamur yang sudah diperas tadi. Nah, ini tipsnya ya, supaya hasil akhirnya tuh kenyil-kenyil, enak. Bentar, kita bumbuin dulu aja deh. Ini tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk rata. Nah, ini tipsnya, balik lagi yang tadi ya, supaya rasanya tuh kenyil-kenyil, tidak langu dan bisa ngalahin daging ayam. Syaratnya jangan dikasih air ya. Diaduk-aduk terus agar bumbunya menyebar. Tambahkan lada bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Lalu diaduk lagi. Nah, lanjut supaya nanti hasil akhirnya benar-benar kenyil-kenyil, tidak langu dan bisa ngalahin daging ayam. Jadi kita mencampur bumbunya itu dengan basah yang perasan itu tadi ya, perasan jamurnya. Jangan ditambahin air lagi. Kalau mau ditambahin air lagi, dimasak lagi sampai benar-benar kering lagi. Dites rasa, udah enak, mantul. Udah deh, diaduk-aduk lagi sebentar. Taburi dengan daun bawang, lalu diaduk lagi rata sampai daun bawangnya layu. Karena tanpa air harus diratakan ya, diaduk terus supaya bumbunya itu benar-benar merata. Sudah deh, matikan kompornya dan tumis jamur versi keringnya, siap disajikan. Nah, ini enak banget. Dimakan gini aja pakai nasi anget, enak. Atau buat isian nasi bakar ya, ditaruh di tengahnya gitu, enak juga. Sekarang lanjut tumis 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah iris serta 3 buah cabai merah iris. Ditumis sampai wangi, sampai warnanya kuning kecoklatan. Setelah itu baru deh kita masukkan 250 gram terong ungu yang sudah dipotong-potong. Potongnya agak tipis ya, seperti ini. Kita osreng-osreng sebentar sampai warnanya berubah. Kurang lebih membutuhkan 2 menitan ya, supaya terongnya sudah mulai melembut. Baru kita masukkan setengah sendok teh
kaldu bubuk, dan sedikit garam. Garamnya sekitar 1/8 sendok teh agar gurihnya tuh enak. Baru kita masukkan deh setengah ikat bayam. Tumis atau diaduk-aduk sampai bayamnya matang. Agar rasanya lebih sedap, kita tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Aduk lagi agar semua bumbunya tersebar dan merata. Nah, ini udah matang semua ya, terongnya juga udah matang. Kita matikan kompornya dan siap disajikan. Tumis 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Ini tadi sisa memasak cumi sotongnya ya. Lalu tambahkan 200 ml air. Nah, ini warna hitam-hitam tinta sotongnya akan membuat tumisannya lebih enak. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Biarkan mendidih, campur semua bumbunya. Lalu masukkan 1 ikat daun genjer. Nah, ini daunnya bisa diganti dengan sayur kesukaan ya. Boleh diganti kangkung atau bayam atau sawi ya, suka-suka yang ada di rumah aja. Kita osreng-osreng sampai warna daunnya itu berubah dan terlihat agak mengempis ya. Setelah itu kita sajikan. Udah deh, tinggal disantap ya. Ini oseng-oseng daun genjernya. Nah, ini kurang lebih 300 gram nasi ya. Kemudian langsung aja dioseng 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 5 buah cabai rawit merah. Kita osreng-osreng sampai wangi ya, sampai melembut. Kemudian di tengah perjalanan masukkan 1 butir telur. Biarkan telurnya matang sambil diaduk-aduk. Tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris biar lebih sedap. Lanjut setelah itu masukkan nasinya. Nah, ini nasinya pas untuk nasi goreng ya, karena tidak lembek. Kemudian tambahkan garam 1/4 sendok teh, lalu setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Diosreng-osreng lagi, diratakan bumbunya. Lanjut ya, biar lebih nendang, tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Kalau nggak ada saus tiram bisa diganti dengan 2 sendok makan kecap manis. Kalau nggak ada kecap dan saus tiram, gini aja juga udah enak. Tinggal diaduk-aduk, diratakan nasinya yang masih menggumpal-menggumpal ya, dipecahkan, dipisahkan, lalu diaduk lagi. Nah, biar lebih sehat tambahkan 100 gram toge, aduk sebentar sampai layu saja. Kira-kira 30 detik diaduk togenya. Nah, ini Mbok akan tambahkan kol ya, tapi nanti belakangan. Nah, ini setelah matinya kompor, setelah kompornya dimatikan, baru dimasukkan kubis atau kol yang sudah diiris tipis-tipis. Udah deh, siap disajikan. Nah, gini aja ya, disantap dengan kerupuk. Udah deh, jadi deh, enak banget. Nah, teman-teman yang punya nasi sisa di rumah, langsung aja yuk cus dicobain deh. Di bumbu tumis gini ternyata enak juga. Pertama didihkan air, lalu rebus 200 gram mihun jagung. Rebus selama 2-3 menit atau sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan.
Nah, ini Mbok akan rebus selama 3 menit. Setelah 3 menit akan diangkat dan ditiriskan atau disisihkan terlebih dahulu. Angkat, tiriskan, pindahkan ke dalam wadah. Lalu masukkan 2 sendok makan saus barbecue, 3 sendok makan kecap manis, dan 1 sendok teh lada bubuk. Diaduk rata. Setelah saus dan kecapnya tercampur rata, sisihkan dulu. Sekarang kita langsung aja tumis 3 siung bawang putih dan 3 siung dan 3 buah cabai rawit merah ya. Ditumis sampai warnanya berubah kecoklatan. Lanjut masukkan 1 butir telur. Lalu bersama-sama ditumis sampai telurnya matang. Bawang putihnya warnanya makin kuning kecoklatan. Setelah itu masukkan buncis biar ada sayurnya. 200 gram buncis. Aduk sampai buncisnya berubah warna lebih tua gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu masukkan 200 gram udang yang sudah dikupas dan dibersihkan. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk. Setelah itu masukkan bihun yang sudah kita marinasi dengan kecap manis dan saus barbecue. Kalau nggak ada saus barbecue bisa diganti dengan saus tiram atau saus teriyaki atau bisa diganti dengan saus kecap manis. Ini terlalu panjang ya, ini akan bawa potong-potong biar nanti lebih pendek ya. Ini kelebihan bihun jagung tuh tidak mudah hancur ya teman-teman. Jangan lupa sambil diaduk-aduk seperti ini kita akan tes rasa. Udah oke, mantep, pas. Diaduk lagi. Terakhir, taburi dengan 1 batang irisan daun bawang. Kalau ada bawang goreng bisa ditaburi ya. Ini enggak ada. Aduk sebentar, matikan kompornya dan oseng-oseng atau bihun goreng siap disajikan. Ini enak banget teman-teman, gurih nikmat. Untuk teman-teman yang masak kalau misalnya keasinan ya, bisa ditambahkan sedikit gula atau sedikit micin untuk mengimbangi rasa asinnya ya. Nah, ini udah deh, gini aja. Selamat mencoba.